Surat Al-Kautsar adalah surat terpendek. Ya, Beti dengan surat Al-Asr beda-beda tipis gitu, sama-sama 3 ayat, cuma jumlah hurufnya lebih banyak surat Al-Asr dibandingkan dengan surat Al-Kautsar. Ya, surat ini berbeda pendapat antara Makkiyah atau Madaniyah di kalangan para ulama. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Al-Kautsar ini Makkiyah, diturunkan semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan kalau Al-Kautsar ini merupakan surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, yang jelas surat Al-Kautsar ini satu di antara 3 surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang tahu 2 surat lagi yang lain apakah? Al-Kautsar, kemudian surat apa lagi? Surat Al-Khilaf, Al-Poho, Al-Khilaf dan Al-Poho. Ya. Surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Jadi Ad-Duha, Al-Insyirah dan Al-Kautsar ini adalah 3 surat yang diturunkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan beliau sekaligus menghibur baginda Nabi tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih, ya. Nah, di antara sebab turun surat Al-Kautsar ini, dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diejek oleh orang-orang Quraisy. Ya, baginda Nabi diejek saat beliau ditinggal wafat oleh putranya. Ya, jadi tatkala Rasulullah SAW kehilangan putranya, ya, kesedihan wajar, bahkan Rasulullah SAW menangis. Tapi kemudian baginda Nabi mengatakan, tangisku, keluarnya air mataku tidak akan membuat aku melafalkan, mengatakan kata-kata yang akan membuat Tuhanku tidak ridha kepadaku. Jadi teman-teman, nangis tatkala kita sedih ditinggalkan orang-orang yang kita cintai itu merupakan sesuatu yang sifatnya manusiawi. Ya, bersedih itu dibolehkan, menangis itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah kemudian kita iringi kesedihan kita dengan kata-kata yang seolah-olah kita tidak ridha dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ya, nah Rasulullah SAW bersedih dengan kesedihan yang luar biasa tatkala ditinggalkan oleh putranya. Nah, sudah beliau baginda Nabi bersedih, kemudian orang-orang Quraisy mengejek, ya, mengejek Nabi dengan perkataan Muhammad Abtar, Muhammad Abtar, Muhammad Abtar. Ya, abtar itu kalimat yang kalau dalam dunia hewan, abtar itu biasanya disematkan kepada binatang yang putus ekornya. Jadi kalau ada kucing misalkan ekornya putus, kucing itu abtar. Ya, kucing itu abtar. Kemudian kalau dinisbatkan kepada amal, kan Nabi menjelaskan kepada kita kalau amal kebaikan tidak diawali dengan basmalah maka dia abtar, dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, abtar ketika dinisbatkan kepada manusia ini menunjukkan bahwa orang tersebut terputus nasabnya, terputus keturunannya. Ya, jadi Rasulullah SAW kalau tidak memiliki anak laki-laki maka terputus nasabnya di Nabi, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Tidak ada lagi keturunan yang bisa mengabadikan namanya. Begitulah barangkali. Ya, Rasulullah punya anak misalkan atau punya cucu, ya, namanya Hasan dari putrinya. Nah, Hasan nasabnya bukan Hasan bin Fatimah binti Fatimah bin Muhammad, tapi Hasan bin Ali, gitu kan. Jadi tidak disebutkan kembali Rasulullah SAW. Nah, itulah ejekan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Muhammad Abtar, Muhammad Abtar. Ya, Muhammad sudah terputus keturunannya. Muhammad terputus nasabnya. Biarkan dia berlaku sesukanya. Nanti juga dia akan dilupakan.
Dia akan terlupakan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki anak laki-laki yang akan meneruskan nasabnya. Itu barangkali ejekan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tatkala baginda Nabi ditinggalkan putra tercintanya. Nah, atas kondisi inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah memberimu ya Muhammad al-Kautsar, nikmat yang banyak, dari kata kasrah, ya, nikmat yang banyak, ya. Nah, ini yang latar belakang asbabun nuzul yang mengatakan ini adalah, atau surat Al-Kautsar ini turun pada periode Makkiyah, ya, interaksi dengan orang-orang Quraisy. Adapun yang mengatakan bahwa surat ini adalah Madaniyah, ada sebuah riwayat yang mengisahkan kepada kita bahwa satu hari Rasulullah SAW, kata para sahabat, tertidur dengan tidur yang ringan, ya, tidak pules gitu kan. Tidur yang ringan itu tidak pules seperti kita gitu kan, sampai calangaf, calangaf ya, sampai kemudian ya terlelap lah gitu kan, ya. Nah, Rasulullah SAW, kata sahabat, tertidur dengan tidur yang ringan. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW terbangun, ya, kemudian diikuti dengan senyuman senyum yang manis, senyum yang indah gitu, tanda kebahagiaan. Ya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Ya, apa yang membuat engkau tersenyum? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Baru saja turun kepadaku, Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu, aku telah memberikan kepadamu, ya, al-kautsar, nikmat yang banyak." Ya, nah, di hadis yang ini Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, ya, apakah kalian tahu apakah itu al-kautsar? Ya, apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa itu al-kautsar. Nah, di dalam hadis ini kemudian Rasulullah SAW menjelaskan secara spesifik tentang nikmat tersebut. Ya, ada yang mengatakan tadi nikmat yang banyak, dan ada yang menspesifikan bahwa al-kautsar dijelaskan dalam hadis tadi adalah sebuah telaga kelak di hari kiamat. Ada yang mengatakan sungai, ada yang mengatakan telaga, tapi kalau saya kaji dua-duanya benar, karena telaga tersebut kelak di padang mahsyar bersumber dari sungai Al-Kautsar di surga. Jadi surga itu ada sungai namanya Al-Kautsar. Nah, sungai Al-Kautsar ini mengalir terus, ya, sampai kemudian di mahsyar dia membentuk sebuah telaga. Itulah telaga Al-Kautsar yang khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiahkan, dengan memberikan telaga Al-Kautsar kelak di mahsyar. Digambarkan oleh Nabi yang mulia bahwa Al-Kautsar itu sebuah telaga yang memiliki kebaikan yang banyak, ya, di mana luasnya, ya, 1 bulan perjalanan, ya, 1 bulan perjalanan, luasnya luar biasa. Sampai kemudian Nabi menggambarkan bejana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminum, nanti dipakai oleh umat Muhammad untuk meminum telaga Al-Kautsar, itu sebanyak bintang di langit. Ya, jadi bejananya aja sebanyak bintang di langit. Bahkan dalam riwayat setiap diminum bejana itu oleh seorang, dia tidak dipakai lagi oleh yang lain. Jadi setiap orang memiliki bejana masing-masing. Ya, dan salah satu keutamaannya, barang siapa yang meminum dari telaga Al-Kautsar, maka akan hilanglah rasa hausnya selama-lamanya. Luar biasa. Jadi siapapun yang meminum dari telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan pernah lagi merasakan kehausan yang luar biasa. Tidak akan pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Padahal semua orang saat di mahsyar itu dalam keadaan kehausan yang luar biasa. Kenapa manusia merasa haus? Karena pada hari itu maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan, akan lenyapkan langit. Ya, nanti mudah-mudahan kita sempat masuk ke surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 surat itu menggambarkan tatkala kiamat tiba, maka langit itu akan dibelah.
ya, langit itu akan digulung. Fakanat abwaba, di surat An-Naba itu dikatakan maka langit akan berpintu-pintu, ya, akan digulung, ya, retak, ya, langit itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menggulung dengan tangan kanannya, sehingga kemudian nampaklah gitu, tidak ada lagi langit di atas kita, ya. Sementara kemudian matahari didekatkan dengan jarak yang begitu dekat, ya. Jadi manusia dari mulai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju mahsyar itu dalam keadaan kesusahan, kesulitan yang luar biasa, ya. Digambarkan bahwa pada hari itu, ya, manusia ketika dibangkitkan, kata Nabi, dalam keadaan yang berbeda-beda, ya. Di dalam Al-Qur'an pun ditegaskan, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia dibangkitkan dari alam barzahnya ashtatan, dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang disiapkan kendaraan, ya, sehingga kemudian dia menuju mahsyar dengan begitu cepatnya. Ada orang yang berjalan kaki, ada orang yang menyeret-nyeret tubuhnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pada hari itu ada manusia yang menuju mahsyar sementara dia berjalan dengan wajahnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin manusia gitu kan? Bagaimana manusia berjalan dengan wajahnya? Ya, nggak kebayang oleh para sahabat bagaimana berjalan dengan wajah. Kata Nabi, Allah yang memampukan manusia berjalan dengan kakinya, kelak Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan manusia berjalan dengan wajahnya. Ashtatan, manusia pada hari itu dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi yang berbeda-beda, ya, menuju mahsyar, digiring oleh para malaikat sementara langit sudah lenyap, tidak ada lagi naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala, selain arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, menuju padang mahsyar dalam kondisi yang serba kesulitan, ya, panas yang luar biasa. Dan ternyata teman-teman, di mahsyar juga tidak langsung dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dibiarkan di mahsyar dalam keadaan yang kesulitan, sehingga kemudian dalam sebuah riwayat digambarkan manusia berbondong-bondong datang kepada Adam alaihissalam, ya Adam anta abul bashar, ya Adam, kau adalah nenek moyangnya manusia, kau adalah bapaknya manusia, ala tashfa' lana, ya Adam, tidakkah kau mau memberikan syafaat, berdoalah kau kepada Allah agar Allah menyegerakan penghisabannya. Kata Adam, aku pun sedang begitu khawatir, takut, karena dulu pernah aku bermaksiat, dulu aku pernah berbuat dosa yang melanggar satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Adam, yang lain. Datang kemudian kepada Ibrahim, ya Ibrahim, anta khalilullah, ya Ibrahim, kau adalah kekasih Allah, tidakkah kau mau memberikan syafaat kepada kami? Ya Ibrahim, berdoalah kepada Allah agar Allah menyegerakan penghisabannya. Kata Ibrahim, dulu aku pun di dunia pernah melakukan 3 kali perkataan dusta. Kata Ibrahim, yang lain. Sampai Nabi mengatakan, ana laha, aku yang akan memohon, aku yang akan melakukannya, aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan penghisabannya. Maka kemudian digambarkan nanti dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maka kemudian datanglah Allah. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan wa jaa rabbuka, turun Allah Subhanahu wa taala, ya, dipanggul oleh arsy-Nya oleh para malaikat, ya, sofan para malaikat kemudian berbaris-baris menunjukkan betapa banyaknya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala turun pada hari itu untuk menghakimi manusia. Itulah hari persidangan, ya, yang mudah-mudahan di lain waktu bisa kita bahas lebih detail. Tapi yang jelas bahwa manusia pada hari itu dalam keadaan kesulitan, manusia pada hari itu dalam keadaan yang kehausan yang luar biasa. Makanya kelak ketika orang-orang kafir, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mendustakan Allah dan Rasulnya, ya, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ya, maka Allah siapkan bagi mereka air yang mendidih, gitu kan, timah yang mendidih, ya, yang kemudian Nabi menggambarkan air yang mendidih itu mereka minum seperti unta yang kehausan. Faqatta'a am'a'ahum, Allah menggambarkan sampai kemudian air panas, air mendidih itu masuk ke dalam tubuhnya, kemudian dia akan mencabik-cabik ususnya. Kenapa mereka meminum air padahal mereka tahu itu adalah air yang sangat panas dan mendidih? Karena betapa hebatnya rasa haus yang mereka rasakan. Mereka kehausan sejak dibangkitkan, mereka kehausan di mahsyar,
Ya, mereka tidak mendapati, bahkan haramallahu, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan satu tetes pun air bagi mereka. Satu tetes pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Mereka kehausan yang luar biasa. Mereka kemudian ditempatkan di neraka jahanam yang anginnya angin yang panas, yang menaunginya awan yang panas, di bawahnya panas, la baridi wala karim, tidak ada keteduhan, tidak ada kesejukan sedikit pun. Kehausan yang sangat hebat itu yang mendorong kemudian mereka meminum air yang Allah siapkan berupa air yang sangat mendidih gitu kan, yang kemudian ketika masuk faqatta'ahum, maka kemudian air itu akan mencabik-cabik usus-usus mereka gitu kan. Nah, tidak demikian dengan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi, ya, dan memberikan kepada Rasulullah SAW telaga Al-Kautsar, yang kemudian dengan telaga itu maka hilanglah rasa haus, hilanglah dahaga, ya, yang dirasakan oleh umatnya. Tapi yang menarik, ada sebagian yang mereka mengatakan umat Muhammad gitu kan, mereka mendekati telaga Al-Kautsar, tapi kemudian malaikat mengusir mereka, diusir. Ya, bukankah mereka adalah umatku, kata Nabi, bukankah mereka umatku gitu kan, bukankah mereka umatku, kenapa diusir, ya, tidak diperbolehkan meminum dari telaga Al-Kautsar? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah engkau mengetahui tentang perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan setelah kematianmu? Jadi pelaku-pelaku bid'ah, pelaku orang-orang yang sering mengadakan ajaran-ajaran baru di dalam agama, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengusir mereka mendekati telaga Al-Kautsar. Nah, ini barangkali gambaran tentang yang Allah sebutkan dalam dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar. Nah, atas nikmat yang begitu banyak, di antaranya kenikmatan berupa telaga Al-Kautsar, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi, fasholli li rabbika wanhar. Ya Muhammad, ya, atas nikmat yang begitu banyak, ya, di antaranya adalah telaga Al-Kautsar yang telah aku berikan kepadamu, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau dan berkurbanlah. Jadi salah satu wujud syukur atas nikmat yang diberikan adalah laksanakan salat, tunaikan kewajiban kita salat dan berkurbanlah. Ya, ada yang mengatakan salat di sini adalah salat fardu, salat apapun, wanhar adalah menyembelih dalam kondisi apapun. Ada yang mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salat di sini adalah salat Idul Adha. Allah perintahkan Nabi untuk melaksanakan salat Idul Adha, wanhar, dan ikutilah salat Idul Adha-nya dengan menyembelih, berkurban. Kata Allah di ayat ini terakhir ditutup, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad dan membenci ajaranmu, ya, huwal abtar, dialah yang akan terputus. Ya, jadi siapapun yang membenci Nabi, yang membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwal abtar, dialah yang akan terputus kebaikannya, ya, terputus kelak mereka dari kebaikannya. Huwal abtar, dialah yang abtar, ya. Nah, ini barangkali gambaran tentang surat yang khusus spesial gitu kan, diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Ada 3 tadi, Al-Kautsar, Al-Duha, dan Al-Insyirah. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di pertemuan berikutnya untuk bersama-sama kita mengambil pelajaran, merenungkan ayat-ayat, minimal kita nantinya bisa memahaminya secara global. Nah, ini barangkali teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam surat Al-Kautsar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mampu bersyukur dan menunjukkan syukur kita, istiqomah dalam salat-salat kita dan kurban kita. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.